Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Singisan19 dan di video kali ini kita akan membahas tentang prosesor Intel Core 2 Quad Q6600. Nah, di sini udah ada CPU Z dari Intel Core 2 Quad Q6600. Di sini saya menggunakan motherboard G41 tentunya dan juga menggunakan RAM 8GB. Kita akan bahas spesifikasinya terlebih dahulu, tapi bahasnya lewat teh power up supaya lebih rapi. Nah, ini adalah spesifikasi dari Intel Core 2 Quad Q6600. Kalau dilihat dari fisikalnya, ini soketnya tentu 775, foundry-nya Intel dan prosesor size-nya 65 nanometer. Tickets max-nya itu maksimal suhunya 62 derajat Celcius dan prosesor ini marketnya itu udah end of life, artinya sudah tidak diproduksi lagi. Release date-nya ini tanggal 23 Juli 2007, berarti sekitar 16 tahun yang lalu. Kalau prosesor ini sekolah, ini udah kelas 1 SMA ya teman-teman. Untuk launch price-nya sendiri $266. Nah, untuk $266 ini kalau harga sekarang ya, saya gunakan harga yang sekarang, kurs yang sekarang, artinya saya tidak menggunakan kurs yang dulu. Kalau ada yang komentar, "Bang, dulu sama sekarang beda," ya jelas beda, tapi ya sebagai acuan harga prosesor G6600 waktu awal yaitu Rp3.099.468. Sedangkan untuk core config-nya, Ki6600 ini memiliki 4 core dan 4 thread. Itulah kenapa Ki6600 ini dinamakan prosesor quad core dari Intel ya. Tentunya Ki6600 ini lebih baik daripada dual core maupun core 2 duo ya. Nah, berikutnya kalau kita bandingkan dengan Ki8400 ya, dengan harga 90 ribuan, berdasarkan data yang dimuat dari CPU Set Benchmark ini, Ki8400 lebih unggul 28%. Mungkin untuk kaum muda-muding sih ya mending ambil Ki8400 aja, perbandingannya cuma 30 ribu gitu. Tapi kalau untuk yang ya udahlah, yang penting CPU saya quad core, lebih efisien sih ngambil yang Ki6600 aja dengan perbandingan cuma 28% lah ya. Kemudian kalau kita bandingkan lagi Ki6600 dengan Ki9500, tentunya Ki9500 memiliki harga yang lebih tinggi dibanding Ki8400. Ki9500 ini memiliki harga 150.000. Nah, 150.000 ini berarti perbedaannya dengan Ki6600 itu ada terpaut Rp90.000. Perbandingannya antara Ki6600 dengan Ki9500 itu berdasarkan di CPU Set Benchmark ini ada di rank 37% aja. Nah, menurut teman-teman worth it atau enggak sih Ki6600 dibandingkan Ki9500 yang memiliki perbedaan cuma 37%, enggak sampai setengahnya. Tapi untuk harganya sendiri terpaut 90.000. Ini udah 2,5 kali lipat dibanding Ki6600 yang memiliki harga 60.000. Ki9500 dibandingkan Ki8400 naik cuma 6% aja, dan itu kenaikannya Rp60.000 ya. Dari 90.000 ke 150.000 cuma naik 6% aja ya. Mungkin untuk kenaikan tidak terlalu signifikan, tapi dari segi harga jauh-jauh lebih mahal Ki9500. Nah, kemudian kalau perbandingannya Ki6600 dengan prosesor AMD, nah dari AMD ini dapatnya AMD Phenom X4 965 atau 955 yang harganya ada di harga 200 ribuan. Dengan perbandingan antara Ki6600 dengan AMD Phenom X4 955 ini perbandingannya cuma 44%, nggak nyampe setengahnya, atau naik 10% dari Ki9500 gitu. Berikutnya dari segi performance, Intel Core 2 Quad Ki6600 ini memiliki kecepatan 2.4 GHz dan base clock-nya 266 MHz. Kemudian di sini voltage-nya ini 1.34 volt dan TDP-nya ini 95 watt. TDP 95 watt ini standar ya, nggak tinggi nggak rendah, tapi kalau ada lagi yang lebih tinggi yaitu AMD Phenom X4 955 965 itu sampai 125 watt. Lumayan tinggi ya. Kemudian arsitekturnya ini memiliki name Catchfield dan generasi dari Core 2 Quad. Memori supportnya ini support DDR1, 2, dan 3 berdasarkan dari data dari Tech Power Up ini ya. Kemudian PCI Express ini masih generasi kedua. Next, kita compare prosesor ini cocoknya pakai VGA apa sih? Nah, di sini saya sudah muat 3 VGA ya berdasarkan data dari GPUcheck. Compare dari GTX 660 Ti dengan GTX 1050 biasa dan juga RX 550 ya.
Di sini dari segi harga paling mahal itu tentunya GTX 660 Ti. Gearsnya ini paling tua sendiri GTX 660 Ti. Maksimum temperatur record ini paling oke itu RX 550 dengan derajat 57 derajat. Max fan noise-nya paling quiet atau paling sunyi itu ada di RX 550. Rekomendasi power supply-nya ada yang paling rendah itu GTX 1050 dengan 300 watt ya. Kemudian di sini untuk FPS paling baik itu minusnya itu ada di RX 550. CPU impact-nya ada yang paling bagus itu ada di GTX 660 Ti. Kemudian di sini average rata-ratanya itu paling bagus itu ada di GTX 660 Ti dengan IPS menyentuh 77 FPS. Kemudian di sini overall score-nya ya sama ya dengan rataan 66 sampai 68 aja per 100. Nah, berikutnya kita masuk ke game performance dengan selected quality. Di sini saya menggunakan quality medium quality dengan resolusi 1080p. Ini ada Resident Evil Remake, paling bagus itu ada GTX 660 Ti dengan FPS itu hampir 51 FPS dan paling rendah itu RX 550. Kemudian kalau kita cek ke bawah lagi ada rata-rataan nggak nyampe 30 FPS ya. Apalagi yang RX 550 ini cuman mentok 11, 10 sampai 20-an FPS saja. Kemudian yang ada di tengah-tengah ini GTX 1050 ya rataan 20 sampai ya 30-an FPS. Kemudian kalau kita cek game-game jadul itu antara Rocket League dan juga Need for Speed, Project Cars dan lain-lain, League of Legends apalagi itu ya masih playable ya ketimbang game-game AAA yang rilisan dari tahun 2015 ke atas ya. Nah kan untuk data GTA 5 ini GTX 660 Ti ini nggak ada datanya, sedangkan yang lainnya itu tembus 32 dan juga 25 fps standar lah ya untuk medium quality. Mungkin untuk game-game AAA lainnya kalau misalkan nge-lag dan sebagainya atau nggak playable bisa di setting ke 720p atau setting low ya. Selain setting low gunakan resolusi 720p itu. Berikutnya kita membahas tentang rakitan Q6600. Di sini ada dua varian rakitan. Yang pertama ada hemat budget, yang kedua ada rakit gaming. Tentunya untuk hemat budget ini berfungsi untuk browsing, nonton, dan office aja. Nggak bisa buat ngegame karena kita menggunakan VGA onboard. Berikutnya untuk rakit gaming kita bisa browsing, bisa nonton, bisa office, dan tentunya ada tambahan seperti gaming dan juga edit tipis-tipis lah ya. Dan ini adalah rakitan PC hemat budget dari Q6600. Yang pertama tentunya kita memerlukan motherboard G41. Ini ada di harga 190 ribuan ya. Saya sarankan ini menggunakan merek Asus atau Gigabyte. Berikutnya tentunya kita memerlukan Q6600 prosesor di harga 60 ribuan dan kita memerlukan data SSD ya 240 GB di harga 200 ribuan baru. Kemudian ada RAM 2x2 GB DDR3 di harga 60 ribuan. Untuk VGA kita menggunakan VGA onboard dari motherboardnya sendiri dan ini adalah opsional, kita bisa membeli 500 GB jika kita memerlukan penyimpanan space berlebih ya. Jika tidak memerlukan cukup menggunakan SSD data 240 GB aja. Untuk harga harddisknya sendiri ada di harga 100 ribuan. Berikutnya kita menggunakan power supply Infinity 400 watt ada di harga 260 ribuan. Dan untuk casing si opsional ada di harga 75 ribuan. Kita menggunakan casing bekas ATX ya. Dan total untuk rakitan Q6600 hemat budget ini adalah Rp770.000. Ini tanpa harddisk dan casing. Jika dengan harddisk dan casing adalah Rp945.000. Selanjutnya kita masuk rakitan PC gaming dari Q6600. Pertama tentunya kita memerlukan Mobo G41 dan juga prosesor Q6600. Untuk SSD masih sama di angka 240 GB dan ini untuk RAM 4x2 GB jadi total 8 GB yang ada di harga 150 ribuan. Kemudian VGA-nya menggunakan GTX 660 Ti di harga 800 ribuan dan juga storage-nya kita menggunakan tambahan 500 GB untuk menyimpan data-data game dan lain sebagainya di harga 100 ribuan. Untuk PSU sendiri kita ambil dari Aerocool 400 watt yang ada di harga 440 ribuan. Untuk casing sih biar nambahin estetik dikit lah ya, juga biar kelihatan PC gamingnya kita ambil dari Power Up Raptor dengan bonus 3 fan RGB. Sekarang kita udah dapat rakitan PC dari Q6600. Di sini ada rakit hemat dan rakit PC gaming. Kalau mau bahas spek, teman-teman bisa tinggalkan pembahasan di kolom komentar.
Total untuk rakitan PC gaming ini ada di harga 2.140.000. Nah, untuk harga segitu kalau dibandingin spek ini itu pasti dapat yang lebih baik dari ini ya. Cuman balik lagi ke konteks kalau kita lagi bahas Q6600. Dan untuk tes gamenya sendiri kita tes game GTA 5. Di sini gamenya playable ada di angka 50 fps. Nah, kalau lagi perang gini bisa drop fps-nya di angka 30-an fps, malah itu di minusnya itu paling rendah itu di 21 fps rata-rata ya. Tapi kalau segini sih masih playable kelihatannya ya. Jadi untuk Q6600 nggak buruk-buruk amat, dan kebetulan ini baru sempet tes cuman GTA 5 aja buat Q6600 ini. Jadi kesimpulannya untuk Q6600 ini nggak buruk-buruk amat lah untuk prosesor yang sudah berusia 16 tahun. Untuk main game sih masih cukup bisa diandalkan, tapi nggak bisa berharap banyak ya. Cuman kalau untuk browsingan, ngerjain tugas di office atau sekedar nonton, prosesor ini lebih dari cukup kok. Dan itulah review dari prosesor Q6600. Jika suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan jangan lupa subscribe untuk video-video saya yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai.